Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 5 untuk tema 6 subtema 3, giat meraih cita-cita. Untuk itu kalian persiapkan buku paketnya untuk disimak. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6, kemudian PPKN KD 1.3, 2.3, dan 3.3, dan yang terakhir yaitu SPDP KD 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai dengan contoh. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut ini, lalu ambil nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Meraih cita walaupun nyaris putus asa. Tawar yang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah, berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sagiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang berjarak cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur, untuk berlomba di PON
2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Ya, itulah bacaan mengenai meraih cita walaupun nyaris putus asa. Setelah kalian mendengarkan bacaan tersebut, kemudian terdapat diagram tentang cita-cita Bayu. Cita-cita Bayu yaitu ingin menjadi pemain sepak bola. Kemudian halangan yang dihadapi yang pertama adalah mengalami cedera lutut yang parah. Yang kedua, setiap harinya harus berjuang untuk berlatih kurang lebih 45 menit dalam sehari. Kemudian sikap yang dimiliki tidak mudah putus asa, bekerja keras, sabar, dan rajin berlatih. Kemudian usaha yang dilakukan yaitu melakukan operasi agar dapat bermain sepak bola kembali. Yang kedua, rajin berlatih. Selanjutnya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Ya, kerja keras dan kegigihan Bayu membuahkan hasil. Bayu akhirnya bisa tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Kamu dapat berlatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran sebelumnya. Kamu juga dapat mencari beberapa puisi yang telah kamu buat sebelumnya. Golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh pengharapan.
Pilihlah salah satu puisi yang kamu paling sukai. Pahamilah isi puisi tersebut, lalu mulailah berlatih ekspresi wajah sambil mendeklamasikannya. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Ya, berikut beberapa tempat ibadah. Yang pertama yaitu masjid. Kegiatan keagamaannya dipergunakan untuk beribadah umat Islam. Yang kedua, sebagai tempat musyawarah kaum muslim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan yang ketiga, dipergunakan untuk mengaji bagi orang Islam. Selanjutnya yang kedua itu ada gereja. Fungsi dari gereja antara lain sebagai tempat ibadah orang Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, sebagai tempat perayaan Hari Raya Natal yang biasanya jatuh tanggal 25 Desember. Kemudian yang ketiga ada vihara, yaitu tempat ibadah umat Buddha dan sebagai tempat perayaan hari besar-besar agama umat Buddha. Yang keempat ada pura, yaitu tempat beribadah orang Hindu dan biasanya dipergunakan sebagai peringatan hari besar pemeluk agama Hindu. Dan yang terakhir ada kelenteng, yaitu tempat ibadah orang Konghucu. Kemudian untuk kesimpulannya, setiap agama memiliki kekhasan pada tempat ibadahnya sesuai dengan fungsi budaya dari daerah sekitarnya. Ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Kemudian alat dan bahan yang dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama ada kertas gambar, kedua gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, yang ketiga ada lem kertas, yang keempat gunting, dan kelima alat gambar berupa pensil, spidol, atau pensil warna. Untuk cara kerjanya, yang pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Ya, itulah alat dan cara kerja, cara membuat montase. Kalian
Pak Guru perintahkan untuk membuat montase pada buku gambar atau di kertas HVS. Berikut ini contoh karya montase yang ada di buku pekat kalian. Kalian bisa menyimaknya. Demikian untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.